Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang senantiasa memelihara dan menjaga kami. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mohon Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Amos pasal 2 ayat 4-5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada kalimat yang cukup viral, yaitu Indonesia terserah. Ini ditulis oleh tenaga kesehatan sebagai bentuk kekecewaan mereka, di mana masih ada saja orang-orang yang berkerumun, tidak mematuhi protokol kesehatan dan himbauan dari pemerintah. Memang sepertinya Indonesia punya masalah tentang kepatuhan dan kedisiplinan. Patuh dan disiplin mengikuti aturan sepertinya belum benar-benar terrealisasi dengan sangat baik di negara kita ini. Kita masih melihat ada orang yang mudik, kita masih melihat orang berkerumun di pasar, di airport, dan lain sebagainya. Padahal himbauan pemerintah dan protokol kesehatan itu membantu kita dan menolong kita supaya cepat melewati pandemi ini. Tetapi sangat disayangkan ada saja orang yang melanggar, yang tidak mematuhi, yang tidak disiplin dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak patuh kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Dalam pembacaan kita dikatakan ayat 4, mereka menolak hukum Tuhan, tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, dan sesat karena menyembah berhala. Tuhan memandang ketidakpatuhan ini sebagai penolakan dan pemberontakan kepadanya, yaitu kepada hukum dan ketetapannya. Karena itulah Tuhan menghukum umatnya. Sebenarnya Israel adalah bangsa yang sangat beruntung. Kenapa? Bayangkan di antara seluruh bangsa, Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi milik kesayangannya. Tetapi tidak titik atau tidak berhenti di situ. Israel kemudian juga diikat oleh satu perjanjian. Oleh karena itu,
Mereka tidak hanya menjadi umat milik kesayangan Allah, tetapi mereka juga menjadi umat perjanjian. Saya bacakan Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mereka adalah milik kepunyaan Allah, milik kesayangan Allah, harta kesayangan Allah, umat perjanjian, umat yang kudus. Dan karena itulah, setelah atau di dalam perjanjian itu, Allah memberikan hukum-hukumnya agar Israel yang dipisahkan dari bangsa-bangsa hidup dalam keteraturan, melakukan hukum dan ketetapan Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan, sebagai umat Allah yang kudus. Sayang sekali, Israel tidak patuh. Mereka menolak, mereka memberontak dengan tidak melakukan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan itu. Baik nenek moyang maupun Israel generasi selanjutnya. Mereka memberontak terhadap Allah dengan menyembah berhala. Dan oleh karena itulah Allah memberikan penghukuman kepada mereka. Padahal dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua, Tuhan sudah memproklamirkan dirinya sebagai pembebas bagi Israel. Sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka, umat Allah yang kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Namun Israel melanggar ini. Mereka melupakan peristiwa keluaran itu. Pembebasan mereka dari Mesir. Dan kemudian beralih menyembah Allah yang lain. Tidak heran Allah menjadi sakit hati, merasa terhianati oleh ketidakpatuhan, oleh pemberontakan umatnya ini. Sehingga Allah kemudian menghukum mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel di Yehuda. Mereka boleh saja memandang diri mereka sebagai milik Allah, istimewa, karena dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka gagal untuk membuktikan, mewujud nyatakan, menampilkan kehidupan umat Tuhan yang kudus. Karena mereka menolak hidup menurut hukum dan ketetapan Tuhan. Mereka memberontak terhadap perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan yang sudah memilih mereka sebagai umatnya, yang sudah mengikat perjanjian dengan mereka, yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, yang sudah memberikan tanah perjanjian kepada mereka dan memberkati kehidupan mereka setiap saat. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan banyak kesulitan dan penderitaan, tetapi pandemi COVID-19 ini juga membuat kita banyak belajar hal-hal yang positif,
Salah satunya adalah tentang hidup lebih teratur, yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan. Selama ini hidup kita sepertinya berantakan, tidak teratur. Kita makan dan minum tidak teratur, apa saja yang kita inginkan kita makan dan minum, istirahat dan tidur juga tidak teratur, sehingga tidak heran kalau dalam usia yang muda atau masih muda, banyak orang yang sudah terjangkit banyak penyakit. Dan soal kedisiplinan, soal kepatuhan memang harus terus-menerus kita tingkatkan. Bapak Presiden Joko Widodo kemarin memberikan kita arahan bahwa kita akan memasuki new normal life, kehidupan normal yang baru, yaitu kita tetap akan bekerja kembali, kita akan sekolah kembali, kita akan beribadah kembali, tetapi dengan aturan-aturan dan cara-cara yang baru. Karena pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Dan oleh karena itu, sangat dibutuhkan kepatuhan dan kedisiplinan serta kesadaran yang tinggi untuk melakukan aturan-aturan yang sudah dan akan ditetapkan untuk kita lakukan kemudian. Dalam ibadah ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul menolak hukum Tuhan sama dengan menolak hidup teratur. Ada dua hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, taat kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak hanya berisi perintah dan ketetapan dari Allah. Hukum Tuhan juga berisi pengajaran dari Allah untuk mengatur kehidupan kita agar lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih patuh kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, maka kita harus mau diajar, kita harus mau dibimbing, kita harus mau dituntun oleh Tuhan melalui hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapan yang Ia berikan kepada kita. Karena kepatuhan kita, kedisiplinan kita mengikuti hukum dan ketetapan Tuhan, itu membuktikan bahwa kita sesungguhnya adalah umat Tuhan yang sejati. Kita sesungguhnya adalah umat Tuhan yang sedang berusaha terus-menerus memperlihatkan kekudusan hidup di dalam seluruh kehidupan kita. Kita jadikan hukum dan ketetapan Tuhan itu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih teratur, menjadi lebih tertata. Kehidupan yang sungguh-sungguh diarahkan untuk berada pada jalan Tuhan. Kehidupan yang diarahkan untuk menempuh perjalanan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian maka kita bisa terus-menerus mewujudkan kekudusan hidup yang diharapkan oleh Tuhan. Yang kedua, hukuman tetap berlaku bagi umat Tuhan. Jangan ada di antara kita yang berpikir bahwa kalau saya orang Kristen, kalau saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh beres. Tidak. Jika kita menolak hukum Tuhan, jika kita melanggar ketetapannya, memberontak terhadap perintahnya, maka hukuman juga berlaku untuk kita. Tuhan mengingatkan kita di dalam pembacaan ini. Sekalipun umat Israel adalah umat milik kesayangannya, umat yang Ia kuduskan, tetapi ketika mereka menolak hukum Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan,
mereka juga mendapatkan penghukuman. Sehingga keistimewaan sebagai umat Allah seharusnya disyukuri dengan taat atau patuh, disiplin melakukan kehendak Tuhan. Ada sebuah kesadaran yang timbul dengan sendirinya dalam kedewasaan iman. Bukan kesadaran, bukan kepatuhan, bukan kedisiplinan yang terpaksa atau dipaksa, tetapi yang muncul dengan sendirinya. Kita bersyukur karena kita telah diselamatkan. Kita bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni. Kita bersyukur bahwa hidup kita diberkati Allah. Itulah yang mendasari kedisiplinan atau kepatuhan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi umat Tuhan memang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi harus kita buktikan dengan taat melakukan hukum dan ketetapannya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia akan menghukum setiap orang yang memberontak kepadanya, tetapi mengasihi dan memberkati setiap orang yang taat kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita tunjukkan kepatuhan kepada Allah. Marilah kita buktikan bahwa kita adalah umat yang tidak hanya sudah diselamatkan, tetapi juga umat yang tahu untuk mengucapkan terima kasih, untuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita bukan umat Allah yang tidak patuh. Kita bukan umat Allah yang tidak disiplin. Kita bukan umat Allah yang tidak memiliki kesadaran atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita ingin buktikan bahwa kita adalah umat Allah yang patuh. Kita adalah umat Allah yang disiplin. Kita adalah umat Allah yang memiliki kerelaan, ketulusan dan sukacita untuk melakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan ini semakin membuat kita patuh, tidak hanya kepada perintah-perintah Allah, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan dan juga aturan pemerintah, bahkan himbauan dari gereja, supaya di masa pandemi COVID-19 ini kita boleh melewati semuanya dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ibadah keluarga seperti biasa, ada diskusi dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang saudara lakukan yang merupakan ketidakpatuhan atau penolakan kepada hukum Tuhan? Jadi apa saja yang biasa kita lakukan yang kita tahu bahwa itu merupakan penolakan atau ketidakpatuhan kita kepada hukum Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara atau kita memandang hukuman Tuhan kepada umatnya? Ini 2 pertanyaan, dan semoga dengan 2 pertanyaan ini kita semakin patuh dan taat kepada Tuhan di dalam segala perkara. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih, saya ingin berdoa buat ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama dan renungkan bersama-sama saat ini. Kiranya kami tetap diberikan kepatuhan, kedisiplinan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati kehidupan keluarga mereka, berkati mereka dalam perjuangan kehidupan, pergumulan kehidupan, berkati mereka dalam usaha mereka dengan rezeki, dan biarlah
Di dalam kasih setia Tuhan, selalu ada damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Sampai jumpa lagi.